Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita dapat berkumpul di dalam masjid ini dalam rangkai acara, yaitu setoran terakhir atau khatam Al-Quran yang insyaAllah akan dihatamkan oleh saudara kita, yaitu Abdul Rahim. Salawat beriringan salam tak luput pula kita curahkan kepada baginda kita, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustaz Hanif dan yang terhormat para musyrib, dan yang saya banggakan teman-teman yang seperjuangan yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung saja menyusuni acara pada pagi yang berbahagia ini. Yang pertama ialah pembukaan. Acara yang kedua, khatam Al-Quran atau setoran terakhir dari saudara Abdul Rahim. Acara yang ketiga, penyampaian dari orang tua saudara kita Abdul Rahim. Acara yang keempat, penyampaian dari Ustaz Hanif. Acara yang kelima, penyampaian dari saudara Abdul Rahim. Dan acara yang keenam, penyampaian dari ketua asrama atau yang mewakili. Kita masuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama melafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu setoran terakhir atau khataman yang insyaAllah akan dibacakan oleh saudara kita Abdul Rahim. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna fis samawati wal ardi laayatin lil mu'minin. Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatin liqaumin yuqinun. Wa ikhtilafil laili wan nahari wa ma anzalallahu minas samaa'i min واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها واختلاف الليل والنهار وما أنزل واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق
فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين
قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون هذا كتاب وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا الظن وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم Alhamdulillah, telah bersama-sama kita menyaksikan saudara kita Abdul Rahim yang telah menyetorkan setoran terakhirnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan hatinya untuk selalu berinteraksi dengan Al-Qur'an. Memasuki acara yang ketiga, yaitu penyampaian yang insyaallah akan disampaikan oleh orang tua dari saudara Abdul Rahim. Kepada orang tua dari Abdul Rahim, kami persilahkan dengan segala hormat. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya bilang kepada Abhim yang telah
Selamat kepada adik saya Abdul Rahim yang telah menamatkan Al-Quran 30 juz, dan terima kasih kepada para ustadz yang telah membimbing Abdul Rahim dan akhir bisa menjelaskan Al-Quran 30 juz ini. Mungkin ini yang harus dan istiqomah. Kepala Pondok Arif. Terima kasih kepada para ustadz yang membimbing Abdul Rahim, dan terutama kepala pondok pesantren pesantren Tahfiz Kendaga Ihsan Mulia untuk membimbing para hingga alhamdulillah pada hari ini salah satu santri telah berhasil orang tua hanya bisa dan mendoakan kepada Abdul Rahim agar tetap semangat, istiqomah, dan belajar lebih giat lagi. Dan begitu pula kepada para santri lain, semoga nyusul Abdul Rahim hari ini. Demikian penyampaian dari kami. Jazakallah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamatin ko doon suara no. Terima kasih kepada orang tua dari saudara Abdul Rahim yang telah menyampaikan nasihat atau motivasinya. Selanjutnya acara yang keempat yaitu penyampaian yang insyaAllah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Hanif. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024, salah satu santri ikhwan ya Pondok Pesantren Tahfiz Quran Kendaga Ihsan Mulia telah menyelesaikan hafalannya 30 juz ya. Semoga apa yang dihafal, apa yang
murajaahkan apa yang dibaca, menjadikan sebuah wasilah kebaikan dan dimasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan yang terakhir adalah kita. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tentu ini adalah momentum yang sangat luar biasa, di mana setiap santri pasti akan mendapatkan ataupun mengalami tahapan demi tahapan dalam berinteraksi bersama Al-Quran. Salah satunya adalah menghafal Al-Quran sampai dengan 30 juz. Ya. Tentunya ini adalah sebuah kebahagiaan, sebuah kemenangan ya untuk semuanya, ya, sehingga terkhusus orang tua wali ya dari Abdurrahim ya yang ada di Sulawesi Tenggara ya. Semoga keluarganya yang orang tua di sana mendapatkan keberkahan ya dari apa yang sudah dipelajari ataupun Abdurrahim di sini sudah banyak belajar gitu ya, sehingga insyaallah kita semua di sini minta dukungannya terkhusus untuk Abdurrahim ya, terkhusus untuk Abdurrahim. Semoga tambah rajin ya, ditambahkan keistiqomahannya untuk interaksi bersama Al-Quran ya. Kita tahu setiap seremonial khataman tentunya nasihat-nasihat itu tidak jauh berbeda dengan hataman-hataman sebelum-sebelumnya ya. Kenapa? Karena inti dari apa yang sudah kita selesaikan ternyata ini hanyalah awalan ya, dimana kita akan lebih banyak lagi ya yang harus kita selesaikan. Dari antaranya banyak ya, baik dari interaksi membaca Al-Qur'annya ya, murojaah yang harus kita istiqomahkan, lalu bagaimana kita lebih dalam lagi untuk mempelajari tafsirnya, mentadaburinya, dan yang paling pokok adalah bagaimana kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Siapapun kita tidak harus menunggu hafalan sampai dengan 30 juz, tapi bagaimana setiap agenda interaksi kita bersama Al-Quran itu membuat diri kita ini menjadi lebih baik lagi ya. Mulai dari perkataannya, tingkah lakunya, intinya keseluruhan dari akhlak kita ya, sehingga akhlak kita diwarnai oleh Al-Quran ya. Tentunya sekali lagi ini adalah kebahagiaan untuk kita semua, terkhusus wali dari Abdurrahim. Kami selaku pembimbing dari Pondok Pesantren Tahfiz Quran di Kendaga Insan Mulia, tepatnya di Bandung ya, memohon kepada wali untuk selalu mendukung, selalu memberikan motivasinya, selalu mengarahkan dan membimbing dari rumah, sehingga dari pesantren sama-sama membimbing, dari rumah sama-sama membimbing, dan insyaallah Abdurrahim khususnya akan lebih istiqomah lagi untuk berinteraksi bersama Al-Quran, sehingga dukungan, motivasi dari manapun itu adalah dorongan yang insyaallah, apalagi dari orang tua, dorongan yang sangat luar biasa. Tentunya yang lain yang belum selesai, ini adalah dorongan motivasi antum ya, agar bisa lebih semangat lagi untuk bisa menyelesaikan hafalan 30 juznya sampai dengan mungkin 30 juz ya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih kepada Ustaz Hanif yang telah menyampaikan motivasi dan nasihatnya. Semoga kita bisa mengamalnya di kemudian hari. Memasuki acara yang kelima, yaitu penyampaian dari saudara Abdul Rahim. Kepada saudara Abdul Rahim, dipersilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai banyak nikmat, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat iman, dan terlebih nikmat menghafal Al-Quran. Salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari minadz-dzulumati ila nur. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya yang telah melahirkan saya, membesarkan saya, dan mendidik saya dengan benar, dan mendoakan saya serta mengizinkan saya untuk belajar dan menghafal Al-Quran sampai di Pondok Tahfiz Kendaga Insan Mulia ini, dan kepada Yayasan Kendaga Insan Mulia serta jajarannya, terima kasih karena sudah memfasilitasi kami dalam menghafal Al-Quran sehingga kami bisa menghafal Al-Quran dengan nyaman. Dan terima kasih kepada para musyrif dan asatidz lainnya yang rela mengorbankan waktu dan tenaganya untuk membersamai kami untuk membimbing kami dalam berinteraksi dengan Al-Quran dan siap menerima setoran kami. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah membersamai saya dalam menghafal Al-Quran. Semoga kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Amin. Sehingga semoga Allah mengumpulkan kita sampai di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudara kita Abdul Rahim yang telah menyampaikan. Semoga menjadi bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Acara yang terakhir yaitu acara yang ke-6, penyampaian dari saudara kita Marga. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat nikmatnya kita bisa berkumpul di acara khataman Abdul Rahim ini. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantarkan kita dari zaman yang begitu gelap gulita sampai zaman yang terang benderang ini. Yang terhormat para musyrif, asatid dan teman-teman yang saya banggakan, dan kepada Wali Abdul Rahim. Baik, saya di sini sebagai perwakilan teman-teman. Yang pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Abdul Rahim dan keluarganya atas khataman Al-Quran.
Karena ketika anak itu menghatamkan Al-Quran, maka ia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya untuk memberikan mahkotanya di akhirat nanti, tetapi menggandeng kedua orang tuanya menuju surga. Lalu malaikat mengatakan kepada mereka, "Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar." Yang kedua, mungkin sedikit pesan dari saya terkait dengan pengalaman ya. Ketika seseorang itu sudah menghatamkan Al-Quran, maka dia itu akan melanjutkan ke level yang lebih tinggi lagi. Dari yang asalnya cuma menghafal saja lalu ditinggalkan, kemudian sekarang menuju level yang lebih serius lagi, lebih ekstrim lagi gitu ya, untuk berinteraksi lagi dengan Al-Quran. Nah, setelah kita menghafal Al-Quran, maka di situ kita akan diuji keistiqomahan kita, keseriusan kita ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Apakah kita bisa bersabar murojaah? Karena ketika kita murojaah itu sangat berbeda sekali dengan menghafal Al-Quran, di mana ayat-ayat yang biasa mudah untuk dihafalkan ketika di murojaah itu biasanya mudah hilang. Tetapi ketika ada ayat-ayat yang asing, ayat-ayat yang mungkin yang sedikit ada di dalam Al-Quran, itu biasanya lebih cepat dihafalkan ketika di murojaah begitu. Dan saya ucapkan lagi kepada Abdul Rahim selamat ya, karena saya melihat Abdul Rahim ini itu salah satu santri yang paling terjaga lisannya gitu ya, dibandingkan dengan teman-teman yang lain gitu. Nah, Abdul Rahim ini bisa kita jadikan sebagai motivasi bahwasannya kita bisa mengaplikasikan Al-Quran itu dengan berbicara dengan yang baik-baik gitu. Tidak pernah keluar dari mulut Abdul Rahim itu saya dengar kayak celaan, terus misalkan menggunjing orang lain. Alhamdulillah gitu. Gak tahu gitu kalau di belakang saya ya kayak gimana gitu. Dan mungkin ya cukup sekian mungkin, dan saya berpesan mungkin insyaallah semoga kita istiqomah sampai tasmi 30 juz semuanya, amin ya Allah ya rabbal alamin, dan semua bisa khatam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada saudara kita Marga yang telah menyampaikan nasihatnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Berakhir baik, saya sebagai pembawa acara, jika ada kata-kata saya yang salah atau perbuatan saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.